Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para ananda sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga dengan nikmatnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu. Salah satunya adalah mempelajari ilmu tajwid. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan seluruh umatnya yang mengikutinya hingga akhir zaman. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan materi tentang materi-materi yang ada pada buku tajwid ini, metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan materi-materi kelas pendalaman Iqra, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan naik ke tingkat selanjutnya, yaitu membahas tentang kelas tajwid. Nah, kemudian sini ada beberapa kompetensi atau materi-materi pokok yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan mempelajari mengenal ilmu tajwid. Salah satu poin-poinnya adalah pengertian atau definisi tajwid. Kemudian yang kedua, hukum dan tujuan mempelajarinya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, kompetensi yang kedua, yaitu membaca dengan baik bacaan basmalah dan isti'adah. Di sini ada dua poin juga, cara membaca isti'adah, basmalah, kemudian cara menyambung dua surat. Dengan waktu durasi kurang lebih 1 kali 60 menit. Baik, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu definisi tajwid. Definisi tajwid secara bahasa, tajwid di antara maknanya adalah tahsin, at-tahsin, yang berarti memperbaiki atau memperindah. Jadi tahsin ini adalah, kalau didefinisikan menurut bahasa, maknanya banyak. Kita harus perhatikan tajwid di antara maknanya. Kata di antara ini menunjukkan banyak, memperbagus, memperbaiki, memperindah. Banyak sekali maknanya. Adapun menurut istilah, tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati, yaitu mengucapkan setiap huruf dari makhraj atau tempat keluar, tempat keluarnya huruf hijaiyah, serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Ini apa yang dimaksud dengan hak huruf? Jadi kita ulangi lagi, mengucapkan setiap huruf dari makhraj atau tempat keluarnya, serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Yang dimaksud dengan hak huruf, itu adalah sifat-sifat huruf yang melekat pada huruf tersebut, seperti huruf sifat-sifat huruf seperti jahar, syiddah, dan qalqalah. Huruf ba memiliki sifat qalqalah,
ab, ya, dan seterusnya. Kemudian dan mustahak, ya. Mustahak huruf, ya. Ini adalah sifat-sifat huruf yang tidak melekat pada huruf tersebut, ya. Keadaan ini kadang-kadang ada, ya, sekali-sekali ada, sekali-sekali tidak ada sifat tersebut. Ya, contoh pada misalkan diantara contohnya itu sifat tarkik, ya, yang muncul dari sifat istifal. Kemudian atau sifat tafkhim, ya, yang muncul dari sifat isti'la, ya, ikhfaka, kemudian qasar atau mad, ya. Ini berbeda-beda, jadi tidak menetap, ya. Kalau yang hak huruf, ya, huruf-huruf seperti dal, ba, ini dia memiliki hak sifatnya memiliki hak, ya. Huruf-huruf tersebut memiliki sifat yang hak, ya, yang sesungguhnya. Adapun yang lain mustahak, ya, seperti hukum mad, ya, ikhfa dan lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid, ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain, ya. Kita membaca dengan kaidah ilmu tajwid, ya, ini hukumnya adalah fardu ain, ya. Adapun kita mempelajari teori-teori, ya, seperti mengetahui definisi ilmu tajwid, ya, itu fardu kifayah. Oleh karena itu, ya, mungkin saja terjadi seorang qari, ya, membacanya bagus dan benar namun sama sekali tidak mengetahui istilah-istilah ilmu tajwid, ya, misal contoh seperti hukum izhar, mad dan lain sebagainya. Baginya hal itu sudah cukup bila kaum muslimin, ya, yang lain telah banyak mempelajari teori-teori ilmu tajwid. Karena sekali lagi mempelajari teori adalah fardu kifayah. Akan lain halnya dengan orang yang tidak mempelajari, yang tidak mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Menjadi wajib baginya untuk belajar dan berusaha untuk membaguskan bacaannya sehingga ia mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Adapun dalil yang mewajibkan, ya, kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah, ya, yang terdapat di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, ya, warattilil Qur'ana tartila, ya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, ya. Dan berkata Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tartil adalah dalam ayat ini adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat waqaf, ya, tempat-tempat berhenti. Itu yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, mentajwidkan huruf-huruf dan mengetahui tempat keluarnya, tempat-tempat waqaf, tempat-tempat berhenti. Kemudian, ya, manfaat atau tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah, ya, untuk menjaga lidah dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran, ya. Tujuan kita mempelajari, ya, ilmu tajwid adalah menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya. Dan di sini ada beberapa penjelasan tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya, dibagi menjadi beberapa bagian. Itu dibagi menjadi dua, ya. Kesalahan dalam membaca Al-Quran disebut dengan lahan, ya.
Lahan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lahnul jali, ya. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Qur'an yang dapat merubah makna, ya. Yang dapat merubah makna. Misal, ya, dikata Rabbil alamin dibaca Rabbil alamin dengan hamzah. Maka ini salah fatal, ya. Kan bisa merubah makna. Kemudian an'amta alaihim tapi dibaca an'amtu alaihim. Nah, ini juga berakibat fatal. Namun yang kedua itu lahnul khafi, ya. Kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Qur'an yang tidak sampai merubah makna, ya. Cuma sekedarnya, ya. Contohnya seperti kurang panjang, kurang dungungnya, ya. Kurang tebal tipisnya, ya. Ketika huruf ro yang berharokat fathah, ya, jadi baca tipis. Nah, ini salah satu kesalahan-kesalahan jali, ya, kesalahan-kesalahan khafi, ya, kesalahan-kesalahan yang ringan. Nah, kemudian kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Ini kita mulai, ya, masuk pada materi yang pertama, yaitu cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat, ya. Sebelum kita, ya, membaca Al-Qur'an, ya, hendaknya kita selalu memulai dengan beristi'adzah, ya, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan atau gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk, ya. Di antara lafaz-lafaz yang telah diajarkan adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Yang artinya aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, ya. Hal ini sebagaimana, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ya, apabila kamu, ya, atau kita semuanya ketika membaca Al-Qur'an hendaklah kita membaca, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, ya. Surat An-Nahl ayat 98. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, beliau membaca basmalah. Di antara lafadznya adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya, pada setiap awal surat, ya, kecuali pada surat Al-Baqarah atau Al-Bara'ah. Nah, kemudian kita lanjut, ya, membaca isti'adzah dan basmalah pada awal surat. Di sini dibagi menjadi empat bagian atau 4 cara, ya. Yang pertama dipisah semua atau disebut dengan qatul jami', ya, dipotong semuanya, ya. Contohnya, ya, ini lebih utama, ya, lebih afdol, lebih bagus, lebih baik, ya, lebih utama, ya. Contoh cara membacanya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti. Kemudian sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudian sambung lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Jadi dipotong-potong, dipisah-pisah. Kemudian yang kedua yaitu menyambung antara isti'adzah dengan basmalah, ya. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berhenti.
Kemudian sambung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ini menyambung isti'adzah dengan bismillah. Ya, ini dibolehkan ya, dibolehkan. Kemudian ya, kita lanjut yang selanjutnya, yang ketiga. Ya, yang ketiga yaitu menyambung basmalah dengan awal surat ya, dengan memisahkan isti'adzah dengan basmalah. Contoh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi perhatikan ya, ketika Ar-Rahim alhamdulillah, jadi huruf mimnya ini harus dibaca kasroh ya, harokat kasrohnya dibaca, jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ya, mengambil nafas. Jadi kalau mau dipisah semua ya. Kalau disambung ya silakan disambung sesuai dengan kaidah-kaidah ya, cara yang telah benar ya, yang telah ditulis di dalam buku metode Asy-Syafi'i ini. Kemudian cara yang terakhir yang diperbolehkan ketika membaca Al-Qur'an, yaitu ketika membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat ya, bisa dengan disambung semuanya ya. Contoh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitu. Ini harus panjang napasnya ya. Kemudian tidak boleh disukunkan ya. Jangan seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu. Ini disambung semuanya ya, tidak boleh disukunkan. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu cara menyambung antara dua surat ya. Jika seseorang membaca Al-Qur'an ya hingga selesai membaca satu surat, kemudian ya kita berkeinginan untuk menyambung bacaannya dengan surat berikutnya, maka hal itu diperbolehkan. Ya, adapun menyambung antara surat sebelumnya dengan surat berikutnya ada 3 cara ya. Ada 3 cara yang diperbolehkan, yaitu ya kaidahnya sama dengan yang pertama tadi ya, dipisahkan semuanya antara ayat dengan ayat yang lainnya ya. Dan ini juga lebih utama, lebih afdol, lebih baik, lebih bagus ya. Contoh wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yaitu menyambung basmalah dengan awal surat ya. Contoh wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, disambung semuanya. Oke. Contoh
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Seperti itu ya. Adapun di sini ada cara yang tidak diperbolehkan ya. Yang terkadang kita sebagai ya beberapa orang ya, beberapa pembaca Quran yang ketika membaca Al-Quran ya salah dalam menyambung ketika menyambung antara dua surat ya, yaitu yang ketiga ya, cara menyambung yang salah ya. Cara menyambung yang salah adalah menyambung akhir surat dengan basmalah ya, kemudian berhenti. Maka hal ini dikhawatirkan basmalah menjadi ayat ya pada surat sebelumnya ya. Padahal basmalah ini adalah biasanya terletak pada awal surat ya, bukan di akhir ayat ya. Ini contoh yang salah. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas ya. Maka tidak seperti ini membacanya. Jadi harus disambung semuanya ya, atau menyambung basmalah dengan awal surat seperti itu ya. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan ya kepada Anda sekalian. Semoga bisa dapat dipahami ya, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah ya. Barakallahu fikum. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.